Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika maupun di Indonesia. Bertemu kembali dengan Ustadz Talkis dalam kajian Ihya Ulumuddin untuk pertemuan yang ke-8 kalau tidak salah ya Ustadz ya. Jadi semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan langsung kepada Ustadz Talkis untuk memulai kajian Ihya Ulumuddin pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakallah khair, Mas Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa melalui majlis ini mengajak diri dan juga kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita mendoakan saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah segera mengangkat sakitnya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan untuk kajian Ihya Ulumuddin kita. Kalau kita dari buku diktat yang sudah dibagi, maka kita masuk pada halaman yang ke-31 ya. Halaman 31 masih berkaitan dengan keutamaan ilmu. Akan saya tampilkan teksnya sebagaimana yang kita ketahui. Ini adalah halaman yang ke-31. Kelihatan dia Mas Danang nggih? Halaman 31. Kelihatan Ustadz. Udah kelihatan Mas Danang? Sudah Ustadz, sudah clear. Terlihat. Baik. Maka di sini izinkan kami untuk membacakan terkait dengan apa yang tertera di dalam naskah ini. Wa qala al-Hasanu rahimahullahu wa qala, dan berkata Al-Hasanu, yaitu Imam Hasan, telah berkata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Inilah kalau kita menyebut doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yuzanu midadul ulama'i bidammi syuhada'i. Yuzanu ditimbang, midadul ulama'i tinta ulama, tintanya para ulama, bidammi syuhada dengan darah para syuhada. Fayurajjihu midadul ulama'i bidammi syuhada'i. Fayurajjihu midadul ulama'i bidammi syuhada, artinya adalah maka lebih berat tintanya ulama dibanding dengan darahnya syuhada. Ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kita belajar dari sisi uslubnya, dari sisi redaksinya. Baru yang kedua nanti kita belajar dari kandungan dari pendapat ini. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan. Qala yaqulu, ini adalah qala yaqulu, wajahnya adalah fa'ala yaf'ulu, sebagaimana yang kita pelajari. Maka qala al-Hasanu ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Di sini adalah qala. Kalau qala adalah fi'lun, maka al-Hasanu adalah fa'ilun. Ini materi kelas bahasa Arab 1 besok pagi waktu Indonesia. Rahimahullah menjelaskan disebut dengan jumlah i'tiradiyah, yaitu kalimat sisipan. Yuzanu midadul ulama'i. Yuzanu ini adalah bentuk fi'il mabni majhul, yaitu kata kerja pasif. Yuzanu artinya adalah ditimbang, itu pasif ya. Maka kalau ada fi'il mabni majhul ala wazni yuzanu adalah fu'ila, yuf'alu, yuzanu, yuf'alu. Maka midadul ulama ini sebagai naibul fa'il. Ada satu istilah, memang saya sampaikan lebih awal sehingga nanti ketika mempelajari di kelas bahasa Arab kita ingat, oh iya itu naibul fa'il. Maka
Yuzanu midadul ulama bidami syuhada, dengan darah para syahid. Dami syuhada adalah darah yang keluar dari tubuh orang yang meninggal di jalan Allah, dari para syahid. Syahid jamaah adalah syuhada. Syahid jamaah adalah syuhada. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, ya. Yurajjahu, maka akan lebih berat. Yurajjahu akan lebih berat. Apa yang lebih berat? Midadul ulama'i, yaitu midad, tintanya ulama. Jadi midad adalah tintanya ulama. Tinta yang dipakai ulama untuk menulis ilmunya, kemudian ilmu itu nanti tersebar dan dipelajari banyak orang. Itu lebih dikatakan lebih mulia tintanya ulama dibanding dengan darahnya para syuhada. Tetapi di sini jamaah rahimakumullah, kita tidak membuat pertentangan ya dari Rasul SAW, karena juga ada hadis yang menyebutkan bahwa awwalu ma yuhraku min dami syuhada'i yufar lahu dzambuhu kulluhu illa ad-dain. Kalau misalkan dalam riwayat yang lain bahwa darah syuhada yang pertama kali keluar, itu Allah sudah menghapus semua dosanya, kecuali ilad-dain, kecuali hutang. Kalau hutang harus dibayar. Seorang syuhada kalau dia punya hutang maka harus dibayar. Seperti itu dari riwayatnya. Artinya banyak riwayat yang menunjukkan bahwa meninggal dalam keadaan syahid adalah meninggal yang paling utama gitu. Dan banyak riwayat menunjukkan bahwa syahid itu adalah mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian di sini dikatakan bahwa tintanya ulama, tinta yang dipakai ulama untuk menulis ilmunya itu lebih utama, lebih berat timbangannya dibanding dengan darahnya. Maka kalau kita lihat keterangannya juga bisa kita pahami bahwa ketika misalkan syuhada ini, dari mana dia, apa yang melatar belakangi dia ingin meninggal dalam keadaan syahid. Maka kalau misalkan jawabannya adalah saya ingin meninggal dalam keadaan syahid dan terwujud dengan izin Allah, karena saya mengetahui keutamaannya, kemuliaan meninggal dalam keadaan syahid, ya kan? Karena tanpa hisab, langsung aja ke surga. Dari mana Anda mengetahui bahwa ada kemuliaan meninggal dalam keadaan syahid? Saya mendapati dari ilmu yang ditulis oleh ulama. Nah kan ilmu ketika ditulis kan menggunakan tinta. Artinya adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid ini mendapatkan ilmu tentang kemuliaan meninggal dalam keadaan syahid itu dari ilmu atau buku yang ditulis oleh ulama menggunakan tintanya. Jadi di sana ada peran tinta itu. Maka boleh kita pahami demikian bahwa seorang syahid mendapatkan ilmu terkait dengan keutamaan meninggal dalam keadaan syuhada itu dari tinta yang ditulis, dari ilmu yang ditulis oleh ulama menggunakan tintanya. Nah ini di sini. Wa qala al-Hasan rahimahullahu yuzanu midadul ulama'i bidami syuhada'i fayurajjihu midadul ulama'i bidami syuhada. Maka akan ditimbang tintanya ulama dengan darah para syuhada itu lebih berat tintanya ulama daripada darah para syuhada. Nah, ini ulasan yang pertama. Yang kedua adalah waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Waqala dan berkata Ibnu Mas'udin, yaitu Ibnu Mas'ud, ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya qala Ibnu Mas'ud sebagai fa'il. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Alaikum bil ilmi. Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a. Qabla ayyurfa'a. Alaikum, kalau ada kata alaikum di awal kalimat, alaikum bil ilmi itu memberi makna perintah. Memberi perintah untuk mendapatkan. Misalkan alaikum bisidqi, kamu harus jujur. Nah, gitu. Alaikum bisidqi. Kamu harus jujur. Kalau di sini adalah alaikum bil ilmi, kalian harus berilmu. Itu kan perintah. Itu kata alaikum. Kalau dalam redaksi lain misalkan ada kata iyyakum, itu bermakna jauhilah. Malah disuruh menjauhi. Iyyakum wal kadzib. Jauhilah dusta.
Nah, kalau di sini alaikum bil ilmi, berilmulah kalian adalah menjadi orang yang berilmu qabla ayyurfa'a. Qabla sebelum ayyurfa'a, ilmu itu diangkat. Nah, yurfa'a ini adalah seperti yuzanu. Yurfa'u. Aslinya adalah yurfa'u. Yurfa'u. Kenapa dibaca yurfa'a atau di fathah? Karena ada an. An ini adalah amil nasab. Suatu partikel atau huruf yang mempengaruhi fi'il mudhari'. Yang semula fi'il mudhari' itu didomah ke dalam keadaan rafa, kemudian berubah menjadi nasab. Di fathah seperti ini. Ayyurfa'a. Nah, qabla ini kan sebenarnya adalah kata keterangan dzaraf. Ini dzaraf adalah keterangan waktu, dzarf zaman qabla. Qabla seharusnya diikuti dengan isim. Nah, ini kok dikasih dengan fiil. Nah, kalau ada fiil diikuti dengan an yurfa'a seperti ini, namanya an masdariyah. An masdariyah itu adalah bisa bermakna isim di sini. Bisa bermakna isim. Maka boleh qabla ayyurfa. Kalau an-nya ini dibuang jadi qabla yurfa, malah tidak boleh. Tidak boleh. Maka harus ada an-nya. Berarti adalah qabla raf'i, qabla raf'ihi. Takdirnya seperti itu, qabla raf'ihi. Alaikum bil ilmi, berilmulah. Jadi kita diperintahkan untuk berilmu, memiliki ilmu agama. Qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat. Wa raf'uhu, diangkatnya ilmu itu, waraf'uhu, ini masuk pada jumlah ismiyah, raf'uhu sebagai mubtada. Antahlika ruwatuhu. Antahlika ruwatuhu, yaitu ketika sudah tidak ada perawinya. Sudah tidak ada perawinya. Maksudnya apa? Perawinya ini meninggal. Ketika sudah pada meninggal para perawinya. Perawi ilmu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Ulama itu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Ya kan? Guru-guru kita sudah wafat, nah itu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Maka pelajarilah ilmu. Berilmulah sebelum mereka yang berilmu itu diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah wafat, kita tidak bisa belajar lagi, tidak bisa belajar darinya, dan mereka tidak bisa mengajarkan kita. Qabla an tahlika ruwatu. Wa walladzi nafsi biyadihi fa wa, maka demi walladzi nafsi. Wawunya ini ada wawu qasam. Wawunya bangkau kecil ini adalah wawu qasam. Wawu qasam adalah wawu sumpah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, dia bersumpah dengan nama Allah. La yawaddanna, la yawaddanna. Jadi wadda yawaddu. La yawaddanna rijalun utilu fi sabilillahi syuhada'a. Jadi la yawaddanna maknanya adalah ada huruf lam. Lamnya namanya lam taukid. Lam taukid sebagai penguat. Sungguh. Nah, maknanya sungguh. Kemudian juga ada non tasydid. Namanya non taukid saqilah. Non taukid yang ditasydid ini adalah bukan huruf asli. Huruf asli adalah wadda. Wawu damadal. Kalau non ini adalah non taukid, penguat lagi. Jadi menunjukkan makna sungguh benar-benar. Nah, seperti itu kurang lebih. Maknanya adalah menguatkan. Sungguh benar-benar. Rijalun, orang-orang yang. Rijalun disebut adalah bentuk laki-laki, perempuan juga termasuk di dalamnya. Kalau memang ada yang syuhada dari golongan perempuan. Rijalun, orang-orang yang. Kutilu, mereka terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, syuhada'a, sebagai syahid, jadi meninggal dalam keadaan syahid, ayyab'asahumullahu ulama'a, ayyab'asa, agar dibangkitkan, agar Allah membangkitkan mereka. Jadi agar Allah membangkitkan mereka, ulama sebagai ulama. Bapak Ibu, ini redaksi yang mungkin bisa kita dapatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ayyab'asahumullahu ulama.
Hilang lagi, Ustaz. Putus ya Mas Agus ya? Putus kayaknya sinyalnya ini. Iya, beliau Ya, sinyalnya sedang putus katanya. Ustaz belum terdengar suaranya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dengar. Alhamdulillah. Sudah terdengar ya Pak Arif, J? Iya, sudah sekarang Ustaz. Lupa masih mute. Nah, di sini saya lanjutkan. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilmi qabla ay yurfa'a wa raf'uhu an tahlika arwatuhu. Wa walladhi nafsi biyadihi la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a ayyab'athahumullahu ulama'a." Tadi saya sampaikan jumlah fi'liyah, yab'atsa adalah fi'lun, humu adalah fa'il, maf'ulun bihi, Allahu adalah fa'il, al-ulama adalah maf'ul bihi yang kedua. Jadi hum maf'ul bihi yang pertama, objek pertama, ulama sebagai objek yang kedua. Di sini menggambarkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu ingin dibangkitkan itu sebagai ulama. Kenapa? Lima yarawna, dengan apa yang mereka lihat, min karomatihim, dari kemuliaannya. Karena mereka mengetahui terkait dengan kemuliaan kemuliaan ulama itu. Jadi syahid kan sudah menjadi impian, menjadi cita-cita kaum muslimin ketika meninggal dalam keadaan syuhada. Seperti misalkan orang meninggal dalam keadaan bertolabul ilmi. Nah, jadi syuhada itu tidak harus meninggal dalam medan pertempuran, tapi mereka yang berada di jalan Allah melakukan kebaikan. Seperti yang sedang belajar, kemudian qadarullah diwafatkan oleh Allah. Maka termasuk juga syuhada. Nah, ini orang yang mati syahid pun ingin dibangkitkan dalam keadaan sebagai ulama karena melihat kemuliaan ulama itu. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Wa inna ahadan, dan sesungguhnya seseorang itu, ahadan lam yulad, ini harus disukun. Kenapa? Yang mensukunkan fi'il yulad, dilahirkan, ini adalah lam, adalah-nya. Lam yalid wa lam yulad. Yalidu, yulad. Kalau walada yalidu, yalidu adalah fi'il mudhari', adalah fi'il mudhari' ma'lum. Jadi kata kerja aktif. Kalau yulad, kata kerja pasif. Yulad adalah yuf'alu. Fa'a yuladu. Walada
Walada yalidu, lam yalid itu adalah fi'il ma'lumnya, yulad majhulnya. Kita akan mempelajari di bahasa Arab, akan kita pelajari ada silabus di bagian sebelum akhir. Wa inna ahadan lam yulad aliman, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya kan? Tidak ada. Kita yang lahir pun dalam keadaan tidak berilmu. Maksudnya adalah bukan langsung mengetahui terkait dengan bisa membaca, bisa menulis, tidak. Tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan ilmu. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Wa innama, dan sesungguhnya al-ilmu, ilmu itu bitta'allumi, dengan belajar. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan belajar. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Kita ini kan bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan juga malaikat, kita manusia biasa. Jadi manusia biasa yang ketika mau mendapatkan ilmu ya harus belajar. Ilmu itu adalah didatangi. Dia tidak bisa mendatangi kita. Ilmu itu harus didatangi, harus dijemput. Jangan sampai datang. Dia tidak mendatangi kita. Ilmu kemudian kita duduk, kemudian kita didatangi ilmu, kemudian jadi pinter tanpa harus belajar. Tidak. Ilmu harus didatangi. Nah, dari Ibnu Mas'ud, dari yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah memberikan pesan kepada kita untuk berilmu. Selagi kita masih hidup, maka berilmulah. Selagi kita masih memiliki kesempatan waktu luang, maka berilmulah. Selagi kita masih muda, masih sehat, maka berilmulah. Artinya di sana adalah ada proses untuk mencari ilmu. Ini menjadi aturan, jangan tunda-tunda untuk belajar ilmu. Kalau kita memiliki pemahaman ilmu lain seperti ilmu bumi, misalkan ilmu astronomi atau ilmu umum eksak lainnya, maka kita harus mengimbangi dengan ilmu agama. Maka ilmu-ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin ini lebih spesifik adalah ilmu agamanya. Kalau kita ada waktu untuk mempelajari bidang spesialisasi kita, yang misalkan notabene-nya adalah bukan ilmu agama, maka kita harus lebih memiliki waktu khusus di mana kita akan mempelajari ilmu agama. Ngajinya kita, kitab Ihya Ulumuddin ini juga termasuk ngaji ilmu agama juga. Nah itulah, jadi ada waktu. Kami bahwa belajar ilmu agama itu jangan ditunda. Nunggu nantilah ketika sudah kosong, nunggu nanti kalau sudah misalkan masuk usia pensiun, akan sempat tinggal dan sebagainya. Tetapi belajar ilmu agama itu harus segera. Sebelum di sini kita sebelum ilmu itu diangkat. Siapa yang diangkat? Diwafatkan para ulamanya. Nah, inilah apa artinya berkaitan dengan anjuran untuk segera berilmu dan mempelajari ilmu agama. Ini 1, 2, yang ketiga. Waqala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa? Ibnu Abbas dan orang tuanya. Tadzakurul ilmi, masih ingat tadzakur ini adalah isim. Ala itu sepertinya juga belum kita pelajari, sudah dipelajari ya di kelas 1. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tadzakara yatadzakaru tadzakuran. Tadzakur. Maka tadzakurnya adalah isim masdar. Tadzakur ilmi. Tadzakur bisa berarti melakukan pekerjaan secara dengan kata saling bergantian. Tadzakur. Maka diartikan bisa seperti ini. Tadzakurul ilmi, bertukar pikiran. Diskusi, termasuk juga diskusi. Pada lailatin, pada separuh malam, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min ihya'iha, dibanding dari menghidupkannya. Maksudnya menghidupkan malam ini adalah beribadah. Beribadah di sini adalah seperti salat malam, kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir, itu termasuk mengangkatnya. Artinya juga jangan kita benturkan pendapat dengan menghidupkan malam dengan beribadah. Artinya
lebih kondusif. Kalau ada teman untuk diajak diskusi, maka dengan diskusi itu akan menambah ilmu. Tentunya Ibnu Abbas juga tidak meninggalkan ibadah di malam hari. Dan malam ini juga tidak dihabiskan untuk diskusi. Maka disampaikan bertukar ilmu, tadzakurul ilmi, bertukar ilmu, berdiskusi di sebagian malam. Jadi tidak semuanya, di sebagian malam itu lebih dia cintai. Ya kan? Kan menjadikan suasana menjadi lebih hidup, lebih terasa. Kemudian juga ketika berdiskusi, kemudian ada feedback, kemudian take and give, kemudian ada sharing ilmu, kemudian juga bisa mendapatkan ilmu yang baru, mempelajari sesuatu yang baru, dan juga bisa menyampaikan gagasan pada mitra diskusinya itu. Dicintai daripada menghidup dengan beribadah. Maka saya ulangi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihyaiha. Jadi bertukar pikiran pada sebagian malam lebih dicintai daripada menghidupkannya. Jamaah rahimakumullah, hal ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kalau misalkan di pagi hari kita itu belajar ilmunya, maka di malam hari kita bisa sharing dengan yang lainnya. Jadi ilmu itu harus dibagikan dengan orang lain. Kalau ilmu hanya dikonsumsi untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri, mungkin ya akan susah berkembang. Tetapi kalau ilmu itu kemudian disampaikan kepada orang lain, bisa jadi nanti ada tanggapan dari orang lain, kemudian juga ada masukan dari orang lain, atau bahkan mungkin ada pertanyaan dari orang lain terkait dengan apa yang disampaikan. Sehingga dengan pertanyaan, tanggapan, sanggahan, kritik, itu menjadikan kita terus berpikir. Jadi mengembangkan ilmu yang telah kita sampaikan barusan tadi. Ya kan? Artinya menjadi bersemangat. Jadi ilmu itu tidak mandek pada dirinya, dan terus akan mengalir. Semakin banyak kita mengajarkan ilmu kita pada orang lain, maka akan semakin banyak kita dapatkan manfaatnya. Kita akan mendapat manfaat dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pada kita. Mungkin waktu ditanya kita belum bisa menjawab, kemudian kita harus belajar. Kemudian bertambahnya itu juga kita mendapatkan ilmu yang baru. Oh, ternyata materi yang disampaikan itu ternyata bisa dikembangkan lagi dengan sesuatu yang lebih luas. Nah, inilah tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihyaiha. Kalau ini di malam hari, seperti saya sama Mas Danang, ini di sini sedang malam hari. Jadi berbagi ilmu atau bertukar pikiran seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu sedang pagi. Wakadha ruwiya. Wakadha, dan demikian juga ruwiya. Ruwiya ini adalah fi'il mabni majhul. Dari kata rawa yarwi, rawa, fa'ala, yaf'ilu, kemudian menjadi fu'ila, ruwiya. Wajahnya adalah fu'ila. Ruwiya, diriwayatkan. Kata kerja pasif. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa Ahmad bin Hambalin, dan Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Jadi ini apa yang disampaikan ini, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihyaiha, itu adalah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi pendapat ini disampaikan juga dari jalur yang lain. Terakhir dari halaman ini adalah waqala al-Hasanu, dan Al-Hasan berkata fi qaulihi ta'ala, fi pada qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, pada firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Jadi kata hasanahnya ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanatan, itu kebaikan. Jadi kebaikan di dunia ini, hasanah. Wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan. Jadi kita minta kebaikan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, lihat, perhatikan, kita sudah mempelajari kata
isim ma'rifat dan nakirah. Hasanah ini kalau kita ditanya, ini bentuknya dia itu ma'rifat atau nakirah, maka kita akan menjawab nakirah. Apa bedanya dengan al-hasanah dengan hasanatan? Al-hasanah berarti adalah isim ma'rifat, dengan hasanatan isim nakirah. Kalau al-hasanata adalah kebaikan, yang dimaksud adalah satu kebaikan. Karena sudah ma'ruf. Kan isim ma'rifat kan memberi makna kejelasan. Sudah tentu, sudah jelas. Berarti kebaikan itu cuma satu, sudah jelas. Tapi di sini Allah ungkapkan dalam bentuk isim nakirah. Memberi makna apa? Memberi umum, memberi makna umum. Ini kebaikan luar biasa. Kebaikan yang tidak cuma satu, tapi lebih daripada itu. Di dunia kita minta kebaikan yang banyak dari sisi Allah, di akhirat juga kita meminta kebaikan yang banyak juga dari sisi Allah. Nah, inilah kemarin kita sudah mempelajari isim ma'rifat dan juga isim nakirah. Maka innal hasanata, sesungguhnya al hasanata kebaikan, fid dunya di dunia, dia adalah al ilmu wal ibadatu, itu adalah ilmu dan juga ibadah. Ya, al ilmu wal ibadah. Jadi innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Redaksi kalimat innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah, ini juga bisa kita belah isma, ya. Ya, di dalamnya ada mubtada dan khobar, kemudian dimasuki inna. Misalkan sebelum dimasuki inna berbunyi fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Enggak didengar Ustaz Yang semula al-hasanat kata ini dibaca innal hasan. Ini pelajaran 13 atau 14. Innal hasanat isimnya inna. Di mana hasanah yang di mana? Fid dunya, keterangan tempat. Fid dunya. Iya. Gimana Uniben? Jadi putus-putus, yang pentingnya benar. Terus saja lah Pak Ustaz, nggak apa-apa. Saya lanjutkan, mohon maaf terputus lagi. Saya kasih scan-nya lagi. Yeah. Nah, kita tadi pembahasan di sini. Wa qala al-Hasanu fi qalihi ta'ala, berkata Al-Hasan lah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi udah kita sampaikan bahwa hasanah di sini adalah isim nakirah, di mana isim nakirah itu berbeda dengan isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat akan berbunyi al-hasanata, yang berarti kebaikannya itu satu, dan kebaikan itu sudah diketahui, jadi sudah ditentukan kebaikannya itu. Sedangkan di sini hasanatan, Allah firmankan dalam bentuk isim nakirah, yang memberi makna banyak, tidak hanya satu kebaikan, tapi banyak. Maka Al-Hasan di sini berpendapat bahwa innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Tadi saya sampaikan kalimat innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah, asalnya itu adalah al hasanatu fid dunya hiyal ilmu wal ibadah, yang berarti adalah kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Kemudian kemasukan inna, yang semula kita kenal dengan ada namanya mubtada dan khobar. Al-hasanatu, awalnya hasanatu ini adalah mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah berupa jumlah ismiyah. Nah, ini. Kalimat, predikatnya berupa kalimat. Hiyal ilmu wal ibadah, ini adalah hiya, ini adalah mubtada. Al-ilmu adalah khobar pertama. Kemudian ini adalah khobar yang kedua. Ya, dalam bentuk atof. Kemudian kemasukan inna,
semula al-hasanatu dibaca al-hasanatan. Maka di sini sesungguhnya kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Maksudnya di situ. Ya memang ini untuk yang kajian nahunya, bahwa bahasa Arabnya adalah nanti di level berikutnya. Wa fil akhirati, nah dan di akhirat di sini ada kalimat yang dibuang karena ada pengulangan yang sama. Apa kalimat yang dibuang? Innal hasanata fil akhirati hiyal jannatu. Innal hasanata itu dibuang. Innal hasanata dibuang. Karena ada huruf wawu huruf ataf. Ya. Dan kebaikan di akhirat, ia al jannatu, dia adalah surga. Jadi kalau kita memohon kepada Allah dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari panasnya api neraka, dari siksa api neraka. Maka kita minta di dunia itu berupa ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Ilmu, orang yang beribadah dengan ilmu kan lebih mulia, lebih baik daripada mereka yang ibadah tidak disertai dengan ilmu. Orang berilmu tapi tidak digunakan untuk ibadah juga tidak baik. Karena ilmunya tidak digunakan untuk beribadah pada Allah SWT. Maka ilmu dan ibadah saling berkaitan. Ilmu akan mendukung ibadah. Bagaimana ibadah itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Ibadah yang dikerjakan itu bisa tegak, lurus pelaksanaannya kalau ditopang dengan adanya ilmunya. Ada ilmu dalam pelaksanaannya. Nah, ilmu ini kalau kita kaitkan dengan ibadah adalah ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang ibadahnya itu berkualitas baik akan diterima kalau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat di amal ibadah seorang itu Muslim, menjadi seorang yang bersyahadat, adalah ikhlas dan ikhlas. Ibadah dilaksanakan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa niat ikhlas, tahu caranya, kapan kita niat, di mana kita niat, kapan sampai mana harus niatnya. Itu kalau ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan ittiba'un Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, kita bisa mengikuti sebagaimana sabda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kalau kita tahu ilmunya. Maka ilmu ini akan berdampingan dengan ibadah. Nah, wa fil akhirati hiyal jannah. Di akhirat hanya ada dua pilihan balasan, imma al jannatu wa imma an-naru. Dan al-jannah, surga inilah yang kita mohonkan kepada Allah, dan an-nar, fa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka itu. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada halaman berikutnya, halaman 32 dari diktat yang dibagikan kepada kita adalah wakila, dan dikatakan li ba'dil hukama'i. Sebagian ulama, hukama ini ada sebagian ulama adalah hukama adalah orang-orang yang memiliki ahli bijaksana, memiliki kebijaksanaan. Hukama. Ayul asya'i tuqtana. Ayul asya'i, apakah sesuatu yang tuqtana? Tuqtana ini adalah bisa bertahan lama atau bisa disimpan lama. Apa sesuatu yang bisa disimpan lama? Apakah misalkan kayak beras gitu, gandum misalkan, apakah yang seperti itu yang bisa disimpan lama? Qala. Maka dikatakan sesuatu yang bisa disimpan lama, qala, dia menjawab, al-asya'u idza gharaqat safinatuka sabahat ma'aka. Al-asya' ini adalah jumlah ismnya. Kan kalau dimulai dengan isim, al-asya'u itu jamak dari syai'un. Syai'un, syai'ani, jamaknya adalah jamak taksir, asya'un. Di sini al-asya'u, karena ada alif lam maka tidak boleh ditanwin. Al-asya'u allati adalah isim mausul. Kita belum mempelajarinya. Sesuatu yang idza gharaqat, apabila tenggelam. Nah, taknya ini mengindikasikan tak taknis, artinya adalah fa'ilnya berupa isim. Safinatuka, safinatun. Bukankah safinah yang berarti kapal itu isim muannas? Iya. Dalam jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, kalau ada tak taknis pada fi'ilnya, maka fa'ilnya itu pasti muannas.
Safinatun. Safinatun yang berarti kapal itu adalah ismul muannasi. Ism muannas, ya kan? Ism muannas. Maka al-asya'u allati idza gharakat safinatuka, sesuatu yang ketika tenggelam kapalmu, sabahat ma'aka. Sabahat kamu dia bisa berenang ma'aka bersamamu, menyelamatkanmu, sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Apa itu? Yakni, kata yakni, al-ilma, dia adalah ilmu. Maka al-ilmu ini adalah, kata al-ilma, itu menjadi jawaban dari ayyul asya'i tuqtana. Apa sesuatu apa barang yang bisa disimpan, sesuatu yang bisa disimpan untuk bertahan lama. Itu adalah ilmu. Ilmu bisa. Nyimpan uang akan habis, bisa habis. Nyimpan apa lagi? Barang makanan bisa habis, sayuran bisa busuk kalau disimpannya. Daging bisa juga habis juga, akan dimakan. Tapi kalau ilmu bisa tersimpan lama. Apalagi kalau ilmu itu adalah kalau diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain. Nah, di sini kita lihat bentuk kalimatnya adalah qila, ini adalah fi'il majhul. Majhul tadi kita sampaikan sebagai bentuk kata kerja yang pasif. Qila dikatakan. Li ba'dil hukama, sebagian para ahli hikmah, ayul aitu qatana. Ini adalah istifham. Qala al-asya'u allati idza gharaqat safinatuka sabahat ma'ak. Jadi sesuatu yang al-asya, ini adalah mubtada'nya. Mana khobarnya? Sabahat. Jadi jauh ya. Ini mubtada, allati idza gharaqat safinatuka. Ini adalah kalimat yang berdiri menjelaskan terkait dengan al-asya. Ya kan? Gharaqat ini adalah fi'il. Fa'ilnya adalah safinatu. Safinatu dia mudhof, ka adalah mudhof ilaih. Jadi safinatuka adalah bentuk idhofah, kapalmu, perahumu, gitu. Sabahat ma'ak. Sabahat ma'ak adalah jumlah fi'liyah. Ingat jumlah fi'liyah di sini ada sabahat adalah fi'lul madhi, wazan fa'ala. Fa'ilnya mana? Kalau ada fi'lun, ada kata kerja, pasti akan ada pelakunya. Apalagi ini kata kerja sudah lampau, sudah terjadi, pasti ada pelakunya. Tidak mungkin ada pekerjaan yang terjadi tanpa pelaku, ya kan? Sabahat. Maka ta'nis ini sebagai tanda bahwa pelakunya atau fa'il dari sabah ini adalah mu'annas. Mu'annas, sabahat ma'aka. Dia akan berenang kepadamu. Apa yang mu'annas ini? Mu'annas ini kembali pada asya. Al-asya. Asya ini mudzakkar atau mu'annas? Dia adalah mu'annas. Mana tanda taknisnya? Tidak ada huruf taknya, tak marbutah, tidak ada. Dia kan tidak berpasangan. Iya, memang tidak berpasangan. Tidak ada tak marbutahnya, tidak berpasangan. Tidak ada alif mamdudah, tidak ada alif maksurah, ya kan? Tapi kalau dia mu'annas, nah mu'annasnya adalah setiap jamak taksir untuk yang tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas. Kullu jam'i taksir ghairi akilin mufradun mu'annasun. Jadi setiap jamak taksir yang tidak berakal, kayak asya ini kan jamak taksir yang tidak berakal. Seperti juga kata masjidun, masajidun. Kitabun, kutubun, itu tidak berakal. Maka kalau dia tidak berakal dihukumi mu'annas. Oleh karena itulah dihukumi dengan sabahat. Sabahat di sini. Maka bersamamu. Nah ini. Yakni al-ilma. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sesuatu yang bisa disimpan lama adalah ilmu dan dia akan bisa menjadi penyelamat bagi pemiliknya. Jika suatu saat nanti ada musibah sebagaimana seperti ya kapal tenggelam atau misalkan dalam kehidupan ini kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini, kemudian ada ombak, ada badai, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam masyarakatnya, ada masalah dalam pekerjaannya, dalam belajarnya. Tapi kalau dia memiliki ilmu, maka ilmu itulah yang nanti akan membimbingkan polinya untuk melakukan yang baik dan benar. Orang misalkan dalam rumah tangga, kemudian ada riak-riak dalam rumah tangga, dengan ilmu kemudian bisa dilokalisir. Bagaimana masalah rumah tangga ini jangan sampai keluar. Ya, bahkan jangan sampai diketahui oleh anak misalkan. Kalau harus ada pertikaian di antara suami dengan istrinya.
Dalam pekerjaan ada tantangannya. Bagaimana tantangan dalam pekerjaan itu bisa disikapi dan bisa dikerjakan dengan baik dengan ilmunya, ya kan? Di masyarakat juga demikian. Kalau lagi kumpul-kumpul, kemudian suka membicarakan orang yang tidak hadir di situ. Entah itu nanti membicarakan tentang namanya, tempat tinggalnya, ujung-ujungnya nyerempet-nyerempet kepada masalah ghibah. Dengan ilmu kemudian dihindari. Jangan ngomong masalah ghibah. Karena susah nanti kalau mau bertobat, harus minta maaf pada orang yang digibahi. Nah, maka ini dengan ilmu ya. Wakila dan dikatakan aroda bigharqi safinati, aroda bigharqi safinati. Yang dimaksud dengan tenggelamnya kapal itu adalah halaka badanihi bil mauti, adalah kematian badannya. Jadi kerusakan, kebinasaan, binasa badan bil mauti dikarenakan mati. Ya, dikarenakan mati. Artinya adalah kalau di sini dikatakan ketika sesuatu yang ketika tenggelam kapal itu, maka sesuatu itu akan berenang bersamamu, dia adalah ilmu. Artinya adalah ketika seseorang itu sudah mati, maka yang akan bersama dengan orang yang mati adalah ilmunya. Al-ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Kalau ilmunya digunakan untuk beramal soleh, maka itulah ilmu yang berbuah amal soleh yang akan menemani orang yang sudah mati. Karena orang kalau sudah mati, maka dia tidak beraktivitas lagi, dan juga dia tidak bisa menambah dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Berikutnya adalah waqala ba'duhum, dan sebagian daripada mereka berkata, hum ini kembali kepada siapa? Ba'du, qala adalah fi'il, ba'du ini sebagai fa'il. Ba'duhum, ba'du adalah mudhafun ilaihi. Ini adalah susunan idhofah, frase bagian mereka. Hum kembali kepada yang di atas, al-hukama. Al-hukama. Jadi sebagian daripada orang-orang ahli hikmah berkata, manittakhadha al-hikmata lijaman, barang siapa, man itu kan barang siapa yang, bacanya adalah man, karena di sini adalah huruf mati alifnya, ittakhadha, maka manittakhadha, boleh dibaca dengan manittakhadha. Ittakhadha ini bacanya adalah akhoda ya, ifta'ala, kita akan mengambil pada huruf sulasi yang tambahnya 2 huruf. Manittakhadha al-hikmah, barang siapa yang mengambil hikmah atau ilmu, ya, sebagai ilmu, lijaman sebagai apa? Lijam itu kekang, tali kekang yang berada di mulut kuda itu lijaman. Ittakhadahu an-nasu imaman. Jadi barang siapa yang mengambil ilmu dengan kuat, ilmu diambil dengan kuat, maka ittakhadahu an-nasu imaman. Manusia akan menjadikan dia sebagai pemimpin. Nah, ini redaksi jumlah fi'liyah, Bapak Ibu. Ittakhadahun nasu imaman. Ittakhadha adalah fi'il. Hu adalah maf'ulun bihi atau objek. Jadi predikat, objek. An-nasu fa'ilun atau subjeknya. Imaman, objek yang kedua. Hu ini tadi kan maf'ul pertama. Imaman adalah maf'ul bih yang kedua. Artinya adalah ketika kita belajar, ya kita harus serius. Kalau sudah mendapatkan ilmu, pegang kuat-kuat. Sebagaimana kalau tali kekang kuda itu kan juga digigit dengan kuat. Jangan sampai lepas. Maka kalau kita memiliki ilmu, kita memiliki pendirian, komitmen yang tinggi untuk mengamalkan, mengajarkan ilmu ini pada yang lain, maka ittakhadahul imaman, orang-orang akan menjadikannya sebagai imam, sebagai pemimpin menjadi komando dalam perilakunya, ya, karena dia memiliki ilmu. Wa man urifa bil hikmati, dan barang siapa yang urifa bil hikmati, dikenal dengan hikmahnya. Urifa itu bentuk majhul ya, fu'ila, urifa bil hikmati, dikenal dengan hikmahnya. La hadzatuhul uyunu bil waqari. La hadzatuhul uyunu bil waqari. Maka niscaya dia akan
diperhatikan oleh apa? Uyun adalah mata-mata, dengan semua mata, bil waqari, dengan mulia. Maksudnya bagaimana? Ya, orang melihat dia, memuliakan dia bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena dengan ilmu yang kemudian ilmu itu menjadi imam, menjadi panduan dalam berperilaku, dan ilmu itu kemudian juga bisa mendidik manusia, orang-orang yang berada di sekitarnya untuk berbuat yang baik, meninggalkan yang buruk. Maka dia dihormati karena apa? Karena akhlak baiknya. Redaksi kalimat la hazatuhul uyunu bil waqari, ini adalah jumlah fi'liyah. La haza fa'ala. Taknya ini adalah tak taknis. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fa'ilnya itu berupa mu'annas. Uyun. Ainun itu kan mu'annas. Mu'annas kenapa dia mu'annas? Tidak ada tak marbutohnya. Ya memang tidak ada pakai tak marbutoh, tapi dia berpasangan. Mata kanan, mata kiri. Sesuatu yang berpasangan dihukumi mu'annas. Ya. La hadatul uyunu. Maka susunannya ini adalah fi'lun la hadathu maf'ulun bihi al uyunu fa'ilun bil waqari jar majrur. Karena redaksi kalau di atas tadi juga seperti itu. Ada fi'il fa'il, fi'il maf'ulun bihi, kemudian fa'il. Jadi seperti itu. Redaksi yang bagus dan susunan dalam jumlah fi'liyah. Ada yang seperti itu. Ada fi'il fa'il maf'ulun bihi standar, fi'il fa'il maf'ulun bihi standar. Ada kemudian fi'il maf'ulun bihi fa'il. Nah, itu juga ada. Ada juga misalkan apa lagi? Kalau maf'ul bihi-nya di depan, maf'ulun bihi fi'il fa'il bisa juga. Tapi jangan sampai nanti fa'ilnya di depan. Fa'il kemudian maf'ulun fa'il kemudian fi'il kemudian maf'ulun bihi. Nanti akan terjebak pada jumlah ismiyah. Nah, nanti akan terjebak dalam jumlah ismiyah. Karena fa'ilnya itu bisa menjadi mubtada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa qala asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Min syarafil ilmi, dari kemuliaan ilmu itu, di antara kemuliaan ilmu itu, min syarafil ilmi, min ini bisa bermakna min tab'idun. Jadi sebagian dari kemuliaan ilmu itu, anna kulla man nusiba ilaihi, anna sesungguhnya, kulla setiap man orang yang, nusiba dinisbatkan ilahi kepadanya, nya ini ada kembali pada al-ilmu, kembali pada ilmu. Setiap orang yang dinisbatkan kepada ilmu, walau fi syai'in haqirin, walaupun jadi kata walau itu jadi walaupun fi syai'in, pada sesuatu yang hakirin, ya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang rendah, maka fariha, dia akan menjadi gembira. Sesuatu yang disandarkan pada ilmu, itu akan bahagia meskipun sesuatu itu sederhana. Waman dufi'a anhu, waman dan orang yang dufi'a, majhul dalam bentuk majhul. Nusiba ini juga majhul, nusiba dinisbatkan. Dufi'a itu yang ditolak. Anhu darinya itu hazina, dia akan sedih. Kita lihat. Dia akan sedih. Dan jamaah rahimakumullah, maka ilmu ini juga memberi kemuliaan terhadap orang yang disematinya. Tapi talibul ilmi, gitu. Talibul ilmi. Talib al-ilmi. Talib adalah pelajar, orang yang mencari. Al-ilmi, talibul ilmi, mencari ilmu. Maka talib ini menjadi mulia. Dan dia akan menjadi senang. Ya. Kenapa? Dinisbatkan dengan ilmu. Talibul ilmi. Tapi bagi orang yang dikatakan tidak, ya, orang tidak berilmu, itu kan menjadi sedih juga orang dikatakan tidak berilmu. Karena dia dufi'a, tertolak. Tidak termasuk kelompok orang yang berilmu. Dia tertolak. Oleh karena itulah, ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar ilmu agama. Belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Arab nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik pada tahapan memahami maknanya, kemudian juga memiliki keterampilan untuk membaca tafsirnya juga, dan menyampaikan pada yang lainnya. Termasuk juga bisa mengakses
ilmu agama dari sumbernya seperti sekarang ini. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu. Waqala dan berkata Umar radhiyallahu anhu, adalah Umar bin Khattab di sini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ayyuhan nas. Ini ada nida, panggilan. Ada ya ayyuha, ada ya ayyuha, di sini ada ayyuha. Ayyuhan nas, wahai manusia. Alaikum bil ilmi. Alaikum berilmi. Maka tadi kita sampaikan bahwa kalau ada kalimat dimulai dengan alaikum, memberi makna perintah, ya, berilmulah, ya. Berilmulah. Fa inna lillahi subhanahu, maka sesungguhnya fa inna lillahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rida'a mahabbatin, itu memiliki selendang yang dikasihinya. Allah memiliki selendang. Nah, kita tidak memikirkan seperti apa bentuk selendangnya. Kita memahami di sini adalah rida. Rida adalah, bisa bermakna adalah selendang. Lihat mahabbatin, yang dikasihinya. Faman talaba baban minal ilmi, barang siapa yang, maka man, barang siapa yang talaba baban, mencari suatu pintu minal ilmi, mencari pintu dari ilmu itu, raddahullahu azza jalla biridaihi. Jadi barang siapa yang mencari pintu ilmu, siapa yang mencari ilmu, ya, gitu, mencari ilmu, maka raddahullahu, Allah akan menyelendangi dia. Radda ini adalah fi'il, hu adalah maf'ulun bihi, Allah adalah fa'il. Allah akan menyelendangi dia. Rida itu adalah radda, rida. Allah akan menyelendangi dia biridaihi, dengan selendangnya. Fa in aznaba dzamban, jika dia itu berbuat dosa. Nah, fa in, jika, aznaba ini berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa. Aznaba dzamban, diulangi, aznaba dzamban, melakukan perbuatan dosa. Siapa yang melakukan perbuatan dosa? Man di sini, barang siapa yang mencari pintu ilmu tadi. Kalau orang yang mencari pintu ilmi kemudian melakukan perbuatan dosa, di sini adalah ista'atabahu. Ista'atabahu. Artinya adalah Allah menarik kembali selendangnya itu. Ya, dimintanya kembali. Karena tadi sudah dikasihkan, diselendangi. Karena dia melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, di sini adalah damban. Bapak Ibu, lagi-lagi adalah damban adalah isim nakirah. Tidak jelaskan misalkan adzanba, bukan. Tapi dzamban. Ya, apapun yang termasuk perbuatan dosa itu, entah itu berbohong, itu kan dosa juga. Mencuri, itu dosa juga. Curang, itu dosa. Itu dosa. Ya. Maka kalau thalibul ilmi, orang yang pencari ilmu kemudian melakukan perbuatan dosa, Allah tarik lagi selendangnya. Kita selaku thalibul ilmi, saya, Bapak Ibu thalibul ilmi. Kemudian kita jerembak pada jatuh pada perbuatan dosa. Yang semula kita sudah diselendangi oleh Allah dengan selendang yang dikasihinya, dan ditarik lagi oleh Allah karena perbuatan dosa. Nah, kalau kita misalkan bertobat dan melanjutkan mencari ilmu, Allah akan kasih lagi. Berdosa, Allah tarik lagi. Nah, lanjutannya di sini adalah fa in aznaba damban, kalau dia itu melakukan perbuatan dosa lagi, ista'atabahu. Tadi saya membaca istaf'ala, ista'tabahu. Ista'tabahu. Allah akan menarik kembali. Maka di sini saya sampaikan lagi, raddahullahu azza jalla biridai. Fa in aznaba damban ista'tabahu. Allah akan menarik kembali. Fa in aznaba dzamban, kalau orang ini melakukan dosa lagi, ista'tabahu. Allah akan menarik lagi. Fa in aznaba dzamban, kalau dia ini melakukan dosa lagi, ista'tabahu. Allah akan tarik lagi. Selama 3 kali ya. Ya. 3 kali. Allah menyebut bukan Allah. Disebut sini selama 3 kali. Li'alla yaslubahu
li'alla supaya tidak Allah itu meminta menarik kembali yaslubahu rida'u selendangnya zalika selendangnya itu wa in tatawala bihi zalika dzam hatta yamutu wa in tatawala dan jika tatawal itu dari kata yang bermakna tawil panjang jika berkepanjangan dengannya zalika dzambu dosa itu hatta yamutu sampai dia mati artinya adalah jika pun meskipun berkepanjangan dosanya sampai ia mati, Allah akan narik selendang itu. Jadi kalau misalkan tobat lagi, Allah beri lagi. Kemudian berdosa lagi, Allah tarik lagi. Terus seperti itu sampai orang ini meninggal dunia. Lihat nanti meninggal dunia dalam keadaan seperti apa. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan dosa yang belum ditaubatkan dan dimintakan ampunan kepada Allah, berarti kan tidak dalam keadaan memiliki selendang Allah, ya kan? Tidak diselendangi oleh Allah. Tapi dalam keadaan kalau meninggalnya dalam talibul ilmi, sedang diselendangi oleh Allah, diselimuti selendangnya Allah, maka dia meninggal dalam keadaan dilingkupi kasih sayang Allah karena dia sedang talibul ilmi. Baik, yang terakhir untuk malam ini, ya. Wa qala al-ahnafu dan Ahnaf berkata rahimahullahu semoga Allah merahmati dia kadal ulama'u ayyakunu arbaban kada yakadu kalau dalam Al-Qur'an yakadul barqu yakhtafu absaram hampir ya kilat itu menyambar penglihatan mereka di sini kadal ulama'u hampir ulama itu, Bapak Ibu, dalam jumlah fi'liyah seperti ini, kada fi'il, ini kan bentuk plural, jamak. Jamak adalah jamak taksir dari alimun, alimani, ulamaun. Al-ulama'u. Maka dalam jumlah fi'liyah, sekalipun fa'ilnya itu mau isim mufrad, mau isim musanna, mau isim jamak mudzakkar salim, atau jamak taksir yang mudzakkar, maka tidak mempengaruhi bentuk fiilnya, tidak menjadi kadu, tidak. Tetap dalam bentuk mufrad, kada. Tapi yang mempengaruhi fiil ini adalah karena jenisnya. Apakah fa'il itu mudzakkar atau muannas, itu saja. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka kada dalam seperti ini. Kalau misalkan fa'ilnya adalah muannas, maka nanti fiilnya ditambah dengan ta'nis, kadats misalkan. Kadat al-muslimatu, boleh. Kadat, menjadi kadat. Nah, lanjut pada di sini. Kadal ulama'u, hampir ulama itu, ayyakunu arbaban. Sampai mereka itu dianggap sebagai arbaba Tuhan. Arbaban, itu adalah sesembahan. Ya kan? Sesembahan Tuhan. Wa kullu izin, dan setiap kemuliaan, lam yu'akkad bi ilmin, setiap kemuliaan yang yu'akkad. Yu'akkad adalah bentuk mabni majhul ya. Yu'akkad, dikuatkan. Akada yu'akkidu, kalau yu'akkidu di kasrah kafnya, yu'akkidu itu ada fi'il maklum. Tapi kalau yu'akkadu adalah majhul. Setiap kemuliaan yang tidak dikuatkan bi ilmin dengan suatu ilmu, fa ila dzillin masiruhu, maka kepada kehinaanlah tempat kembalinya. Tempat kembalinya. Kepada kehinaan tempat kembalinya. Bagaimana? Maksudnya adalah di sini ulama sampai ulama itu dikembalikan sebagai Tuhan. Dikultuskan. Betul-betul dikultuskan ya. Seolah-olah melupakan Allah. Kalau misalkan ulama ini dia mengeluarkan tisu kemudian dipakai untuk mengusap keringatnya, tisu ini bisa jadi menjadi rebutan orang yang berada di depan ulama itu. Wah, barokah dengan tisu ini, bekasnya ulama, keringatnya ulama disimpan, dikultuskan, dialu-alukan, bahkan dibuatkan kotak sendiri. Kenapa berlebihan menyepati itu? Ya. Atau kalau misalkan minum masih ada syairnya, ada keyakinan orang yang mengkonsumsi si lebihan atau sisa dari air minum ulama, ini adalah sisa, diyakini
diyakini berlebihan. Ini nanti bisa menyembuhkan penyakit, ini nanti bisa mendatangkan rezeki. Nah, berlebihan. Jadi mengkultuskannya seperti itu sampai berlebihan. Kemudian apalagi peristiwa yang berlebihan seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, meskipun ulama tetap manusia. Kalau misalkan ini bisa menyembuhkan penyakit, minta aja kepada Allah. Mau ulama itu kalau sakit juga dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, melainkan Allah yang menyembuhkannya. Wah, ini kalau ini dari ulama ini bisa mendatangkan rezeki. Enggak juga. Tidak. Tetap harus berlindung kepada Allah. Jangan sampai menafikan keterlibatan Allah dalam aktivitas manusianya. Maka harus ada ilmunya. Ilmu inilah yang kemudian akan mengawal seseorang untuk tidak mengkultuskan ulama, untuk tidak menjadikan ulama sebagai arbaban, sesembahan, atau sebagai Tuhan. Maka itu harus ada ilmunya. Kita ittiba terhadap ulama, boleh kita ikut ulama, boleh. Tapi kita juga harus mencari ilmunya juga. Sehingga kita mengikuti ulama, bukan ikut-ikut yang taklid buta, tapi juga memiliki panutan yang kita memiliki ilmu bahwa yang dilakukan oleh ulama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang diajarkan itu juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah ulama. Maka ulama itu adalah sebutan bagi orang yang memiliki ilmu agama, kemudian ilmu agama itu dilakukan dalam bentuk perilakunya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadal ulama'u ayakunu arbaban. Wa kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa illa dhillin masiruhu. Maka kembalinya adalah kepada kehinaan. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Maka kita masuk pada tiba prakteknya. Setelah praktek nanti kalau ada yang mau ditambahkan boleh sebelum acara ditutup. Kita lihat untuk yang hadir di sini ada beberapa yang sudah siap. Dari muka-mukanya kelihatan kalau akan sudah siap untuk membacanya. Kita mulai dari Mas Danang ISQ. Silakan Mas Danang untuk yang pertama. Paragraf pertama ini ada 2 baris. Ustaz, ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Tanya apa dulu, Uniben? Tentang yang mengelu-elukan ulama. Boleh, Saya dengar Prophet Muhammad SAW itu dielu-elukan sampai keringatnya dan ludahnya pun dimuliakan. Ada yang nggak mau menyebutkannya, tapi dikumpul. I don't want to say rasanya tuh nggak bisa nyampaikannya, tapi dielu-elukan keringatnya, ludahnya sampai diminum. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu nggak benar itu. Bagaimana itu? Itu kan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pun tidak mau dielulukan sampai menjadi arbaban ya. Tidak mau Nabi Muhammad. Di sini dikatakan dielulukan sampai dikultuskan seolah-olah menjadi Tuhan, dipertuhankan, diminta ini dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, meminta doa kepada Nabi Muhammad yang sudah tidak boleh. Minta doa kepada Allah. Nabi Muhammad tetap sebagai manusia, tidak bisa dimintai karena sudah wafat. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, boleh minta doa kepada Nabi Muhammad akan kita dimasukkan dalam ahlul jannah, itu boleh. Kemudian juga Nabi Muhammad memang dimuliakan. Malaikat pun memuliakan Nabi Muhammad. Malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa Nabi Muhammad pun sangat sopan juga. Tapi kan tidak sampai mengkultuskan. Tetap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Rabb Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Kemudian juga sebagaimana juga Allah juga memuliakan Nabi Muhammad juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memuliakan. Jangan sampai ada darah Nabi Muhammad yang keluar kemudian netes sampai jatuh di tanah dikarenakan perilaku orang-orang yang membencinya. Kenapa? Karena bisa mengundang murkanya Allah. Sebagaimana ketika Rasul misalkan dakwah di Taif, itu kan juga mendapatkan perlawanan dari orang-orang Taif. Kan Rasul juga berdarah. Sampai ditahan betul. Jangan sampai ada darah dari tubuh Nabi Muhammad yang jatuh ke tanah. Kalau ada tetes darah Nabi yang jatuh ke tanah, itu murka. Mengundang murkanya Allah, Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan orang-orang Taif. Tapi Muhammad tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena mereka itu tidak mengetahui. Nah, Uni Ben, saya sendiri juga belum mendapatkan bahwa Nabi Muhammad ketika dielu-elukan kemudian membiarkan, kayaknya tidak. Nabi Muhammad tidak membiarkan kepada orang yang mengelu-elukannya sehingga nanti menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah dalam konteks zaman kita sekarang ini. Kita ini kan orang-orang yang hidup zaman kita ini bukan nabi, bukan rasul, ya. Kita berbicara dalam konteks umat Islam. Meskipun di yang lain juga kadang ada yang seperti itu, ya. Nah, inilah yang harus kita hindarkan dalam diri kita. Kita jangan sampai dielu-elukan, jangan mau dikultuskan dan tidak mengkultuskan orang lain. Tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi, lebih kurang demikian Uni Ben, ya. Jadi, kita ke Mas Danang untuk membaca, nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Mas Danang. Ya, terima kasih. Wa qala al-Hasadu rahimahullahu yuzanu midadul ulama'i bidami syuhada'i fayurajja'u midadul ulama'i bidami syuhada'i. Terima kasih Mas Danang. Berarti nanti lain kali Mas Danang sudah beranilah untuk menjelaskan dengan bahasa Arab, ya. Meskipun saya menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Silakan nanti kalau misalkan ada jadwal untuk ngisi kultum di tempat kerja, bolehlah mengutip dari mana yang bisa dikutip dalam keterangan ini. Terima kasih. Paragraf yang kedua cukup panjang, dari waqala sampai halaman ini, dari satu paragraf ini. Teh Keke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar nih. Biasa terbata-bata saya. Waqala Ibnu Mas'udi radhiyallahu anhu. Alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Ya. Betul nggak yurfa? Betul. Oh ya. Waraf'uhu antahlika rawatuhu fawaladhi nafsi baidihi liyawaddanna rojalun qatilu fi sabilillah syuhada'a an yab'athahumullahu ulama'a lima yarawna min karomatihim wa inna ahadda lam yulad aliman wa innama ilmu bila ta'allumi. Betul? Lagi. Yang mana? Bit ta'allumi. Oh, bit ta'allumi, ya. Bit ta'allumi. Oke, terima kasih Teh Keke. Uni Ben, boleh dilanjutkan berikutnya. Oke. Waqalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tazakuru ilmi ba'da laylatul ahabbu ilayya min ihya'iha fakazahu ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Syukran Uni Ben, jazakallah khair. Pak Arif, ada di sana Pak Arif? Dua baris ini Pak Arif. Awan Ustadz lagi ini nyiapin ujian, saya lagi tanggung. Maaf. Kita lanjut ke Pak Hartono. Monggo dilanjutkan Pak Arif. Pak Hartono.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحسن في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة. Jazakallah khair, Pak Antono. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Bu Wahyu, boleh dibaca Bu? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waqala itu apa ya? Aqala Liba'dil. waqala liba'dil hakimai ayu asyai tuqtana benar tuqtana qala al-asiul ti iza horokot safinatuk. Benar nggak? Oke. Sabahot ma'ak. Oke. Yakni ilma wakila aroda bigorokil safinati hilaka bidenihi bil maut. Terima kasih Bu Wahyu. Kita lanjut ke Bu Sena. Bu Sena, boleh? Ya Ustadz, bantuin ya Ustadz. Bismillah. Ya, bismillah. Wa qala ba'duhum manit takhadha hukmata lijaman ittakhadhahun nasu imaman wa man urfa bil hikmati lahazat khul apa tuh ayunu bilwaqari uyunu bilwaqari. Terima kasih Bu Sena. Berikutnya Bu Berli, ada Bu Berli? Boleh? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan terbata-bata nih Ustadz. Wa qala fa'il radhiyallahu anhu min syarifi al-ilmi anna kulla man nusiba ilaihi walau fi sayyin haqaurin fakirin fariha wa man dufi'a anhu hazina. Oke, terima kasih Bu Berli. Alhamdulillah. Kita semuanya ya. Masih ada satu, balik lagi ke Mas Danang. Baik Ustaz. Waqala Umar radhiyallahu anhu ayuhan nas alaikum bil ilmi fa innallahi subhanahu ridha'a muhibbatin faman tolaba mahabbatin faman tolaba baba minal ilmi raddahullahu azza wa jalla bi ridaihi
Fa in adamba damban astaktabahu. Fa in adamba damban astaktabahu. Fa in adamba danban astak fa in adamba damban istaktabahu. Fa in adamba danban istaktabahu. Laila yusallibuhu Li Allah li alla yusallubahu rodaahu dalika wa in yaslubahu ridhoahu dalika wa in tatawala bihi dalika dambun hatta hatta ya mauta. Terima kasih. Hatta yamut. Oh, hatta yamut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Ustaz. Uniben bisa. Terima kasih. Oke, yang mana? Ustaz, yang mana Ustaz? Sorry. Oh, yang Uniben yang terakhir dua Uniben. yang itu. Oke, yang terakhir. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ahnafu rahimahullah. Kada ulama an yakunu arbaban wa kulla azza lam yu'akkad bi'ilmi fa ila zillin nasir. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sudah kita selesaikan untuk yang membaca. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita di bahasa Arab juga sudah kita sampaikan. Termasuk juga isim ma'rifat dan juga nakirah sudah kita singgung. Masalah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Maka nanti ke depannya, apalagi nanti yang kelas 2 akan ikut ujian besok, sehingga nanti penjelasan kita nanti lebih kepada jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Nanti akan kita pertajam di sana terus. Sudah ada peningkatan dalam bacaannya semuanya. Tadi Bu Bele sudah meningkat, mulai lancar, Bu Wahyu, kemudian Bu Seno, dan juga Teh Keke. Juga sudah ada peningkatan. Yang penting confident dulu. Dan dulu. Saya masih jelek Ustadz. Masih terbata-batanya parah. Ustadz, next time mungkin belum dibacakan oleh Ustadz. Kami disuruh membaca sebelum diberikan harakah oleh Ustadz. Nah, di sana. Ustadz hilang. Terputus koneksi Zoom-nya. Sudah balik lagi. Cara di kajian bahasa Arabnya, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Gini tadi Ustaz, disuruh lupa kami tetap belajar. Kalau enggak, tadi itu saya bilang kami disuruh membaca dengan harakah sebelum Pak Ustadz memberikan harakahnya ke kami. Ujian itu Pak Ustadz, ujian yang baca ini. Yeah. Ujian ini. Okay. Itu nanti di ujian akhir itu nih Ben, ujian akhir yang ke-16 saja. Ke-16. Ya. Nah, pokoknya kalau ada ujian, ada permintaan untuk membaca, hadapi dengan senyuman terlebih dahulu. Karena senyuman akan mengundang ilmu datang. Tapi kalau kita sudah nervous duluan, sudah takut, ilmu jadi pergi, berkurang nanti. Yang penting senyum dulu, baru nanti dibaca. Kesempurnaan milik Allah. Nah, gitulah. Kesempurnaan milik Allah. Kalau ada yang salah-salah harokat. Kadang pun saya kalau membaca juga, saya ulangi lagi, ternyata harokatnya bukan fathah, ternyata dhammah. Nah, gitu. Karena kurang enak. Makna yang ditampilkan kurang dekat dengan kebenaran. Jadi harus dirubah juga. Ya, memang terus belajar, kita terus belajar. Saya ucapkan selamat untuk kelas 2 ya. Besok akan ujian. Oh, kesempatan luar biasa itu. Dari sekian banyak orang, ternyata hanya kelas 2 yang besok akan ujian ya. Pesan dari Uniben katanya kalau mendekati ujian itu jangan belajar ya. Jangan belajar. Sudah refreshing saja, refreshing. Belajarnya sudah kemarin-kemarin.
Apalagi nanti open book kan, udah siapkan saja semua. Yang tahu di mana letak dan juga tempatnya. Ya, insya Allah. Berarti yang ujian besok adalah Uniben. Oh iya, Bu Wahyu, Pak Hartono, sama Bu Sena dan juga Bu Berli. Banyak ya. Di sini ada alumni. Ada yang sama, ada yang berbeda memang. Ada yang sama, ada yang berbeda, tetapi tingkat kemudahannya insya Allah sama. Nanti yang soal kelas 3 pun akan kami buat seperti itu. Ya, ada yang sama, ada yang berubah, tapi tingkat kemudahannya juga sama. Tingkat kemudahan loh ya, bukan tingkat kesulitan, tingkat kemudahan. Jadi memang mudah. Ya. Demikian Berarti Mas mudah. Danang dari saya. Berarti mudah, betul. Berarti mudah. Demikian saya kembalikan pada Mas Danang selaku MC pada malam kali ini. Dari saya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.